karena saya tidak bisa melihat gitu ya. Jadi saya berharap semuanya dalam kondisi yang sehat. Hari ini kita akan sama-sama, saya pikir topik yang menarik gitu ya di kondisi pandemi ini, belajar tentang cyberbullying, bagaimana pandangannya dari psikologi. Jelas sebenarnya dengan kata yang simple saya ingin bilang ya stop cyberbullying maupun bullying. Izinkan saya mengklarifikasi, saya bukan penyiar gitu ya, tapi saya narasumber di Heartline di program Parenting with Heart. Jadi bukan penyiar gitu ya, tetapi narasumber saja. Pekerjaan tetapnya menjadi seorang dosen di Fakultas Psikologi UPH. Oke, kalau nanti ada pertanyaan lebih lengkapnya, silahkan boleh email saya di kriservina.lidiawati@uph.edu. Nah, kenapa mungkin juga banyak sekali orang tua maupun para pendidik yang cukup resah gitu ya dengan penggunaan gawai atau gadget semakin marak, semakin meningkat bukan hanya pada orang-orang dewasa tetapi pada anak-anak, dan memang dilaporkan peningkatannya cukup tajam gitu ya, naiknya bukan main ya, hampir semuanya sudah pakai gitu ya. Di awal tahun 2018 sudah dilaporkan 50% semuanya udah pakai gitu ya, pakai gawai atau gadget, smartphone dan laptop, komputer dan teman-temannya semuanya. Nah, semakin ke sini apalagi pembelajarannya online gitu ya, masa pandemi, hampir semuanya tidak bisa terlepas gitu ya dari gawai, karena pembelajaran, pekerjaan semuanya berkutat penggunaan gadgetnya pasti gitu ya, tidak bisa dihindari. Lalu bagaimana kaitannya ya sama cyberbullying gitu ya? Sebelum saya masuk ke cyberbullying, perlu dipahami dulu tentang bullying, atau nanti kalau saya pakai bahasa perundungan ini sama saja dengan bahasa Indonesianya. Nah, bullying ini tidak sama dengan bercanda, karena kerap kali para orang tua ataupun mungkin kita sendiri gitu ya, ya it's okay lah, nggak apa-apa, namanya juga anak-anak gitu ya, bercandaan. Tolong diingat, bullying tidak sama dengan bercanda. Ketika orang berkata ini hanya bercanda, artinya kedua belah pihak itu sama-sama senang. Sementara bullying ini adalah bicara salah satu pihak saja yang senang, sementara pihak yang lainnya tersakiti. Artinya bullying ini salah satu perilaku agresif yang perlu diperhatikan, karena ini sifatnya menyakiti orang lain, kemudian diulang-ulang lagi, ada intensi atau memang motifnya untuk menyakiti orang lain. Ketika Bapak Ibu juga mungkin sudah baca gitu ya, bullying itu ada yang mungkin sifatnya verbal, sosial, ataupun fisik. Nah, kali ini di kondisi pandemi, di kondisi yang mungkin orang pembelajaran jarak jauh, kalau fisik sih relatif mungkin menurun gitu ya, gitu. Tapi kenyataannya bullying masih terjadi. Terjadinya di mana? Yaitu terjadinya di sosial media atau lewat dunia maya yang kita kenal cyberbullying ini. Jadi ketika ngomongin cyberbullying, yang kayak apa sih sebenarnya yang masuk di cyberbullying? Cyberbullying ya semua bully gitu ya, dalam konteks verbal, sesuatu yang menyakitkan, mengancam, melecehkan, menghina orang lain di sosial media ataupun melalui device apapun. Jadi kalau misalnya ada foto kemudian dibuat tanda kutip joke gitu ya, dibilangnya ini joke, tapi itu menyakiti orang, berarti itu sudah masuk di cyberbullying. Jadi ketika ada orang-orang yang berkata kan cuman bercanda, tidak. Sekali lagi, bullying tidak sama dengan bercanda. Bercanda itu ketika dua belah pihak happy. Ya, bahkan perundungan di dunia maya itu ditujukan untuk menakuti gitu ya, memang tujuannya bikin marah, bikin kesel, atau sampai juga mempermalukan target atau sasarannya gitu ya, si korbannya. Jadi pelaku, korban, dan juga mungkin juga orang-orang yang melihat sebenarnya aware gitu ya, itu tidak mengenakan, tidak nyaman, tapi kadang-kadang mereka mendiamkan atau justru menambah ya. Jadi kerap kali itu yang terjadi. Kalau mungkin Bapak Ibu juga pernah kan dapat foto dibuat meme dan seterusnya, emotikon-emotikon apa yang dibalas. Nah, itu sebenarnya
salah satunya gitu ya, terpikir nggak sih gitu ya, dapat meme kemudian kita ketawain, ya itu sebenarnya kita sudah sedang melakukan cyberbullying. Oke, apakah suara saya terdengar? Jelas, terdengar Ibu. Oke, sip. Kasih tahu saya ya kalau memang agak terganggu. Mohon untuk yang lainnya boleh mematikan dulu soundnya supaya tidak dubbing ya. Nah, berdasarkan pollingnya gitu ya, bahwa hampir dari anak-anak dan remaja bahkan pengguna sosial media pernah mendapatkan bully gitu ya, entah pesannya menghina, diejek, itu 49%. Jadi kalau kisarannya kalau yang disurvei gitu ya, hampir 5.900 orang sudah pernah tuh diejek, dihina. Betul nggak sih? Boleh tahu nggak responnya dari Bapak Ibu sekalian peserta maupun panitia? Boleh raise hand, berapa orang sih, berapa banyak yang pernah mendapat pesan atau teks ataupun foto dihina? Kita di sini jadi pelakunya semua, kan sedih ya saya ya. Kalau nggak korban kan berarti pelaku soalnya ya. Oke, terima kasih buat responnya. Cukup banyak juga ya yang pernah mendapatkan pesan yang tidak menyenangkan. Terima kasih. Oke, jadi ada banyak orang mungkin juga yang mengalami di luar sana. Saya punya pertanyaan, kalau gitu tadinya saya mau survei gitu ya, nggak perlu survei, ini udah langsung on the spot. Apa sih yang dirasakan ketika ada orang memberikan pesan yang negatif, tidak menyenangkan, menghina, mengejek, gitu? Apa yang dirasakan kira-kira? Ada nggak yang? Oke, thank you. Kesel, sedih. Ada nggak ya yang merasa senang ketika ada orang menghina gitu? Wajarnya sih nggak ada, saya sih berharap gitu. Ini kerap kali terjadi, ada anak-anak maupun remaja yang dapat pesan, nggak ada loh yang suka sama kamu gitu ya, kamu tuh jelek gitu ya, kamu itu mungkin nyasarnya ke fisik, entah kurus maupun gemuk, itu sama-sama menyakitkan gitu ya, kamu gemuk, jelek, hidup lagi gitu ya, kerap kali kan itu didengar ya buat anak-anak dan remaja, dan itu sangat menyakitkan sekali. Kamu tuh nggak punya teman, nggak ada loh yang mau temenan sama kamu, dan itu ditulis, bahkan mungkin di post gitu ya, ditaruh di mungkin kalau pakai IG ya Instastory, kalau pakai Facebook juga ada story-nya juga, mungkin di statusnya WhatsApp, di grup dan seterusnya, itu kerap kali terjadi. Ada juga mungkin yang beberapa kelewatan gitu ya, bikin akun palsu, bikin post gambar atau video yang menyakitkan gitu ya, memalukan korban, bahkan juga menyebarkan rumor gitu ya di sosial media, dan mungkin juga kondisinya adalah mengirimkan pesan meremehkan lewat email-email gelap gitu ya, nggak tahu siapa gitu ya, di pesan di message gitu ya, pakai akun-akun yang palsu. Itu kasusnya banyak terjadi seperti itu. Oke. Nah, kalau dibilang tadi datanya tuh hampir 50%, artinya satu di antara dua anak tuh pasti jadi pelaku, kalau nggak jadi korban. Atau dua-duanya juga, gitu ya, karena udah pernah jadi korban, dia kemudian bisa aja melakukan itu ke orang lain juga. Artinya ini bukan sesuatu yang jauh, tetapi dekat dengan kita, karena memang gadget, gawai, apapun itu, gitu ya, penggunaannya lewat teknologi, entah handphone, entah laptop, dan seterusnya, itu semakin erat gitu ya, apalagi di masa pandemi ini. Nah, beberapa tipenya gitu ya, cyberbullying ini ada banyak, cuman ini diambil beberapa aja. Entah tadi yang saya sebutkan di awal berupa pesan, entah berupa gambar ataupun kata-kata yang kemudian membuat orang tersakiti, itu termasuk cyberbullying. Bahkan termasuk ketika mengabaikan juga sama aja. Kalau dulu nggak temenan gitu ya, dijauhin. Kali ini juga sama, ada kondisi di mana di dalam grup tapi dicuekin aja misalnya, nggak diajakin ngobrol, atau ketika dia kasih pesan tapi nggak dibales-bales gitu ya, itu bisa aja. Jadi ada juga orang-orang yang jahat banget gitu ya, kasih pesan gitu ya yang salah ataupun kabar yang buruk gitu ya, dibilangnya hoax ya, tentang seseorang. Nah, itu bisa saja terjadi. Jadi kondisinya saat ini
banyak yang membuat akun palsu lalu menyebarkan hal-hal yang negatif, atau ketika sudah tahu informasi personal disebarluaskan. Sorry, boleh di-mute? Ada suara yang mengganggu. Maaf. Terima kasih. Nah, dampaknya dari penggunaan teknologi saja itu punya dampak, baik secara fisik, kognitif, sosial, emosi, ya, maupun mau dibilang sosial media dan digitalnya ini bicara soal, ini kan punya dampak positif dan negatif semuanya gitu ya. Tapi kalau bayangkan ketika sosial medianya dipakai untuk sesuatu yang buruk, tentu punya dampak juga yang buruk juga untuk ketiga hal ini. Nah, kalau mau ngomongin dampaknya cyberbullying, terutama kalau saya dari sisi psikologis, ya kesehatan mental seseorang bisa terganggu, dan sudah banyak kasusnya, dimulai dari kasus mungkin yang Bapak Ibu juga pernah googling gitu ya, salah satu anak di di luar gitu ya, di luar negeri gitu ya, Amanda Todd, mungkin terkenal sekali kasusnya karena dari 2012 itu kasus yang mungkin cukup awal dan jauh ya, 10 tahunan yang lalu gitu ya. Tapi sudah ada loh korban cyberbullying yang sampai akhirnya mengakhiri hidupnya karena diperlakukan yang tidak senonoh gitu ya, ada fotonya yang kemudian disebarkan. Jadi membuat dia merasa dipermalukan, dia merasa sedih, nggak punya teman, dan seterusnya, dan terakhir dia mengakhiri hidupnya. Nah, jadi kondisi cyberbullying ketika orang mengalami atau menerima pesan yang tidak menyenangkan, foto yang kemudian dibuat bercandaan, bisa saja membuat orang sampai mengalami ketakutan gitu ya, kecemasan yang berlebihan, takut ketemu orang, merasa sedih, sampai akhirnya kehilangan nafsu makan, kehilangan minat juga, nggak mau ketemu sama orang, dan seterusnya. Dan yang paling mengerikan sebenarnya gitu ya, awal mulanya biasanya adalah self esteemnya yang diserang. Korban-korban bullying ini harga dirinya jadinya turun gitu ya, rendah. Dan ada banyak orang-orang yang tidak sanggup gitu ya buat punya konsep diri yang positif lagi ketika sudah dipermalukan, diejek, diperlakukan tidak enak gitu ya, apalagi di media sosial yang ada jejak digitalnya, orang bisa lihat lagi, googling lagi, search lagi. Dan inilah yang terjadi gitu ya, perubahan dalam mood juga, perilaku gitu ya. Ada orang-orang tertentu yang dibully nggak mau makan, tapi ada juga yang tambah makan terus gitu ya, juga ada juga. Jadi ada banyak dampak dari cyberbullying ini, sesuatu yang negatif gitu ya, tentunya tidak enak. Dan mungkin juga bukan hanya soal well-being-nya yang terganggu, tetapi minat sosialnya jadi turun, jadi tidak mau lagi bersosialisasi dengan orang lain, itu pun terjadi. Nah, perilakunya kerap kali itu ngapain sih gitu ya kalau jadi korban gitu ya, kerap kali anak-anak ataupun remaja jadinya tadi kalau dibilang minat sosialnya berkurang, iya, siapa sih yang mau lagi ngobrol atau ngomongin apa, karena dia ngerasa nggak berharga, saya ini worthless gitu ya, useless, jadinya dia nggak mau justru bergaul, padahal semakin dia tidak mau bergaul, semakin dia juga jadi korban juga, karena memang nggak ada social supportnya. Cenderung mungkin nggak mau keluar ya, di kamar aja, main handphone lagi, padahal di handphone itu juga lah dia dapatnya hal-hal yang buruk juga. Kehilangan minat juga bisa terjadi, tadinya mungkin seneng gitu ya, main musik atau main bola gitu ya, mungkin ada aktivitas yang dia sukai, jadinya nggak suka. Kalau masih sekolah gitu ya, anak-anak jadi kurang berkonsentrasi juga, kadang-kadang sampai berpengaruh pada nilainya yang juga menurun. Tadi sudah saya singgung, pola makan, pola tidur akan terganggu juga, terlihat mudah tersinggung biasanya, ataupun mudah marah ketika orang lain lihat handphonenya, karena merasa dia dipermalukan ulang gitu ya, kalau ada orang tua atau orang lain yang lihat sosial medianya, ternyata banyak pesan yang buruk atau dia dipermalukan. Jadi semakin dia dipermalukan, semakin hidupnya dia penuh
ketakutan, dan kerap kali dia akhirnya udahlah ngapain saya hidup kayak gitu ya. Jadi kerap kali muncul pemikiran untuk mengakhiri hidupnya. Nah, kalau begitu gitu ya, singkatnya, sederhananya, gimana sih sebenarnya kita harus berespon? Mungkin ada yang di sini sebagai pendidik, ada juga sebagai orang tua, atau mungkin sebagai rekan gitu ya, yang mungkin juga ada yang mengalami cyberbullying ini. Secara sederhana ya, kalau misalnya kita gitu ya, kayak kelihatannya mudah tapi tidak semudah yang dikatakan untuk berkata stop ataupun berbicara gitu ya, speak up gitu ya, ketika misalnya menjadi korban. Sudah dihentikan artinya cukup sampai di sini saja, tidak perlu dibalas lagi gitu ya bahkan. Atau ketika menjadi seorang pendidik ataupun juga menjadi seorang orang tua, mendorong anaknya untuk berbicara ketika dia mengalami cyberbullying ini gitu ya, mengalami perundungan, mengalami apa, dia dapat pesan ataupun juga mungkin dapat perlakuan yang tidak nyaman dari teman-temannya. Kalau sebagai orang tua ya perlunya mendorong anak untuk mau gitu ya berbicara kepada orang yang dipercaya gitu ya, orang dewasa yang bisa dipercaya, terutama mungkin orang terdekat ya. Kalau kondisinya di rumah saat ini berarti orang tuanya gitu, maka perlu untuk menjadi orang tua yang bisa dipercaya juga, dan tentu berkomunikasinya akan lebih nyaman ketika orang tuanya juga welcome juga. Nah, sayangnya tidak semua orang tua punya komunikasi yang baik juga, sehingga ketika mendorong anak untuk berani bicara, takut anaknya. Jadinya agak susah ketika anaknya mau ngomong gitu ya. Gimana mau dorong ya anak untuk ngobrol sama orang dewasa lainnya, karena dia ketakutan sama orang tuanya sendiri. Nah, ini jadi PR gitu ya. Perlu untuk mengatakan, memberitahukan juga kepada anak-anak bahwa ketika ada cyberbullying, ketika ada penghinaan, ketika ada teman-temannya juga yang menyebarluaskan video atau kasih emotikonnya jadi ketawa gitu ya, bahan ketawaan, dimulai dari anak-anak Bapak Ibu sekalian. Ini lumayan gitu ya, dari anak didiknya ada 100 sekian orang untuk mengatakan stop, cukup gitu ya, tidak perlu direspon lagi gitu ya, dan kalau perlu bisa dilaporkan. Dan mungkin juga ketika misalnya bicara soal sudah terjadi, artinya ada buktinya dia sudah melakukan cyberbullying ini, berarti bisa disimpan buktinya, sewaktu-waktu bisa dilakukan laporan. Dan perlu ketika misalnya orang-orang yang melakukan cyberbullying ini nggak sekali, biasanya berulang kali dan cukup mengganggu, mengirimkan pesan yang tidak menyenangkan, memberikan dislike, entah emoticon, entah respon yang pokoknya mengganggu lah gitu ya ketenangan seseorang. Jadi perlu saja perlu di-ignore gitu ya, diabaikan, bahkan di-block. Karena enaknya kalau cyberbullying itu masih bisa di-block gitu ya, tinggal diblokir tuh nomornya, masih bisa. Bahkan bisa untuk di beberapa akun platform tertentu ada term and condition-nya, jadi perlu di-report juga kalau memang itu mengandung harassment, mengandung memang sesuatu yang tidak menyenangkan, itu bisa dilaporkan juga. Dan perlu dipahami bahwa kondisi atau kejadian cyberbullying ini bukan sesuatu yang ya biasa aja, enggak, ini tuh melanggar hukum, sudah ada loh hukumnya, dan ini salah satunya yang sering gitu ya, kerap kali muncul gitu ya, pencemaran nama baik, ataupun misalnya ada orang yang memang mengirimkan pesan menakut-nakutin, maka perlu untuk dilaporkan juga, sangat bisa dilaporkan, karena ini ada hukumannya, tindakan pidananya. Oke, jadi kalau misalnya berespon cyberbullying bukan sesuatu yang menyenangkan, perlu untuk bisa mendorong anak-anak stop, nggak boleh dilakukan lagi. Dan kalau perlu disimpan buktinya. Kalau udah disimpan buktinya apa? Kalau masih dikirim lagi, dicuekin aja. Kalau perlu diblokir, kalau perlu dilaporin. Ya, itu yang bisa dilakukan. Lalu berpikir, oh nggak deh, nggak pernah, atau amit-amit deh gitu ya, jangan sampai kena. Lalu gimana supaya besok-besoknya bukan menjadi pelaku ataupun menjadi korban, supaya berharap kemudian hari yang namanya bullying itu kayak lingkaran gitu ya, lingkaran setan. Orang yang jadi korban bisa jadi pelaku,
nantinya bisa juga jadi korban dan seterusnya. Tentu kalau di sosial media sangat rentan sekali ketika kita mempost, itu sudah ada jejak digitalnya. Jadi think before posting, ajari anak ataupun mungkin para remaja atau mungkin teman-teman yang lain juga perlu disadari bahwa mereka perlu bijak. Ingat itu sifatnya sebenarnya permanen. Sekalipun di delete gitu ya, orang-orang IT bisa loh buka jejak digital itu, jangan salah. Nah, ini sifatnya kan permanen gitu ya. Mereka bisa saja akan menyesal suatu kali ketika sudah mempost itu. Dan diingatkan juga para remaja terutama gitu ya, mereka itu harus belajar buat menjaga data personalnya, password, nggak boleh di-sharing ke siapa-siapa loh. Alamat, bahkan kamu di mana, sebisa mungkin nggak perlu. Bahkan mungkin ini kesadarannya di Indonesia ini agaknya susah sekali. Kalau orang-orang mungkin di luar negeri sudah ada termnya, sudah ada konsekuensinya gitu, nggak akan semudah Indonesia lagi di mana, kemudian ada taruh lokasinya, karena itu akan memungkinkan orang bisa saja melakukan tindak kejahatan, lagi pergi berarti rumahnya kosong dong ya, itu bahaya sekali gitu. Oh lagi di mana berarti bisa aja dong diculik gitu ya. Jadi perlu untuk menjaga privasi. Mereka perlu diajarin gimana melindungi diri, tidak semuanya perlu diceritakan. Kadang-kadang karena saking senengnya gitu ya ketemu orang baru, mungkin saja beberapa anak yang nggak pernah punya teman gitu ya, atau ya temannya sedikit lah gitu ya, mereka bisa pakai topeng tertentu sehingga teman-teman di online-nya banyak, semuanya saking percayanya, mereka anak-anak ataupun remaja tuh mudah sekali percaya ya, kasih tahu semuanya. Apalagi mungkin yang sudah menginjak masa remaja, ketika sudah mengenal kasih sayang, cinta, bisa saja mereka membuka diri selebar-lebarnya sehingga tidak ada batasan yang jelas teman beneran atau teman maya. Kadang-kadang mereka bahkan sampai yaudah yuk ketemuan beneran gitu ya. Untung lagi pandemi gitu ya. Mungkin orang tua juga lagi waspada juga. Jangan sampai gitu ya mereka itu bertemu face to face. Kadang-kadang ada orang berpikir ya nggak apa-apa kan namanya kenalan. Kadang-kadang dimanfaatkan. Bisa saja di situ di akunnya kelihatannya pakai fotonya siapa masih muda, ternyata banyak juga yang modus-modus kejahatan dilakukan. Ternyata pas ketemu bukan seperti yang di foto, tetapi orang yang berbuat kejahatan itu banyak kejadiannya. Jadi perlu untuk menjaga yang namanya privacy. Data yang cukup personal, entah nama sebenarnya, bahkan mungkin alamat rumah, ataupun juga mungkin password, itu perlu untuk dijaga. Tidak sembarangan bisa dikasihkan ke siapapun, bahkan ketika kamu sudah percaya sekalipun. Itu yang perlu di-reminder buat anak-anak dan para remaja. Lalu bagaimana mencegah yang berikutnya? Kadang-kadang kita berpikir ya, ketika semakin kesini gitu ya, pandemi sudah jarang sekali bertemu dengan orang, maka social skill-nya juga akan kayak terkikis gitu ya. Lama-lama kalau mungkin Bapak Ibu sudah ngerasa mungkin kalau di daerah Jabodetabek sudah terisolir berapa lama gitu ya, mungkin dibandingkan di luar daerah. Bolehkah di-mute? Mika ya kayaknya. Minta tolong boleh di-mute. Oke, terima kasih. Jadi ketika mencegah cyberbullying, salah satunya adalah mempromosikan bagaimana memiliki empati. Empati ini bicara apa sih? Menjadi orang itu harus bisa memperlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Ketika tadi saya mempertanyakan di awal, pernahkah dapat pesan yang tidak mengenakan? Lalu apa yang dirasakan? Oh, kesel, marah. Kalau begitu sama, perlakukanlah orang lain juga sama seperti kamu ingin diperlakukan. Pengennya kan mendingan dipuji daripada dihina. Jadi berharap bahwa kita pun juga mengajari anak-anak ataupun remaja ataupun orang lain untuk bisa bertindak, berkata-kata di sosial media dengan kata-kata yang sopan. Kalau orang tuanya sendiri tidak bisa memberikan contoh, itu akan jadi PR sekali. Misalnya, contoh yang sederhana di grup dalam keluarga. Ketika misalnya lagi marah, kata-katanya harus tetap masih bisa dikontrol. Ingat, jejak digital itu permanen loh sifatnya.
Meskipun mungkin kelihatannya Anda sudah menghapus, siapa tahu ada orang yang screenshot. Nah, ketika sudah seperti itu, bisa saja nanti next di kemudian hari diposting. Itu yang terjadi di beberapa kejadian anak-anak yang mengalami cyberbullying itu kerap kali di-sharekan seperti itu, akhirnya membuat dipermalukan. Misalnya pernah mengata-ngata itu suande gitu ya, setelah berapa lama diumbar lagi gitu ya, di-sharekan lagi. Itu yang terjadi. Nah, perlu untuk didorong sekali lagi untuk memiliki empati gitu ya, bagaimana menjadi orang yang baik, bagaimana dia memperlakukan orang, tetap respect, tetap mengasihi, tetap hangat kepada orang lain, apapun kondisinya gitu ya, meskipun mungkin tidak nyaman gitu ya, dihina ya sudah, ya cukup diabaikan, stop kalau perlu gitu ya. Nah, selain mendorong mereka untuk memiliki empati, dorong supaya mereka punya keberanian. Keberanian untuk apa? Kadang-kadang kan tidak semuanya kita bisa kuasain, termasuk teman-teman yang dimiliki. Ada teman yang baik, ada teman juga yang buruk. Jadi ya perlu saja diabaikan. Kadang-kadang misalnya pesannya mengganggu, kok si A misalnya, si Boni ngejekin aku mulu nih mah gitu ya. Dia suka ngata-ngatain, ya perlu untuk punya keberanian bertahan untuk mengabaikan bahkan memblokir gitu ya, kalau sifatnya ini digital gitu. Dan ya nanti kalau gitu dia bilangnya cemen gitu ya, nanti aku jadi nggak punya teman. Demi kesehatan mental, jadi itu tetap saja butuh keberanian untuk berkata stop, speak up, dan bagaimana untuk membela diri ataupun membela teman-teman yang lain. Jadi ini pencegahannya mungkin berat gitu ya, kelihatannya mudah tapi berat ya. Bagaimana mendorong anak-anak untuk mengkritisi apa yang mereka posting, bagaimana mengkritisi juga ketika mau bertindak, itu berdampak juga nggak ya ke saya nantinya. Kalau saya diperlakukan seperti itu, seperti apa ya saya rasakan? Apakah saya juga senang ketika orang lain menghina? Tentu tidak. Jadi dorong punya empati, dorong mereka punya keberanian untuk berkata tidak melakukan bully kepada temannya, bahkan melaporkan ketika ada temannya diejek, dihina, dan kalau perlu dibela. Ya. Dan itu adalah PR supaya lingkaran bullying ini berhenti. Oke. Nah, ada beberapa hal yang biasanya menjadi PR. Korban-korban bully ini menjadi ketakutan dan tidak mau bersosialisasi. Jadinya agaknya sulit buat jalin relasi dan kemudian takut berteman. Makanya perlu PR-nya adalah meningkatkan self-esteem dengan cara juga melatih social skill-nya mereka. Kadang-kadang mereka tidak punya kepercayaan diri untuk bergabung karena mungkin bisa aja beda minat. Maka perlu juga untuk didorong mereka itu punya satu kesukaan, minat apa ya, sehingga dia punya teman-teman, alur pembicaraan juga yang nyambung, sehingga punya komunitas juga yang sehat, tidak melulu hanya digital. Tapi mungkin saja misalnya ada klub misalnya yang sama-sama belajar gitu ya, ada beberapa kelompok polyglot gitu ya, belajar lebih dari satu bahasa di masa pandemi ini gitu ya, daripada nganggur. Ada yang belajar Korea, Jepang, mungkin Russian gitu ya, Spanyol, Spanish, dan seterusnya. Mungkin saja juga di tengah pandemi ini juga lagi seneng-senengnya harusnya main keluar tapi nggak bisa, ya udah main di rumah. Apa yang bisa dilakukan ya, pakai permainan dahulu gitu ya, tradisional bisa aja dipakai bersama-sama gitu ya, permainan berkelompok yang kalau ada kakak adik bisa sama kakak adik, kalau nggak ada ya juga sama papa mamanya berarti. Dan mungkin perlu dibiasakan, rutinitas itu tetap harus jalan di kondisi yang seperti ini. Ada waktunya buat belajar, ada waktunya bermain, tidak melulu hanya pada gadget. Karena kerap kali orang-orang yang mengalami cyberbullying atau dia menjadi pelaku ya terus-menerus kayak excited dengan gadgetnya atau dengan gawainya, menulis pesan, menyebarkan foto ataupun ngedit gambar orang sehingga jadi meme, mungkin kelihatannya lucu tapi itu menyakiti orang lain. Tetap saja itu judulnya cyberbullying. Nah, mungkin sedikit pesan gitu ya buat para orang tua, jika ada di antara Bapak Ibu sekalian juga yang menjadi orang tua,
Tadi kan salah satunya adalah mendorong anak untuk berbicara ketika dia mengalami cyberbullying. Ini jadi PR. Kerap kali waktu dulu saya jadi konselor pun anak-anak kadang sulit buat ngobrol sama orang tua karena orang tuanya sudah terlalu banyak blocking gitu ya, sehingga komunikasi nggak jalan dengan anaknya. Jadi saya perlu encourage buat para orang tua juga gimana cara membangun relasi sehingga anak-anak bisa juga untuk mengatakan ketika dia jadi korban. Mereka butuh kehangatan, bukan hanya demand saja, tuntutan saja, aturan nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi kasih sayangnya juga perlu ditunjukkan, kehangatannya perlu ditunjukkan, dan harus balance. Ada kasih sayang, tapi juga harus ada juga batasan yang jelas. Kapan sih boleh penggunaan gadget misalnya? Kali ini karena memang cukup panjang ya buat belajar, buat mengerjakan tugas, kadang-kadang orang tua lost, tetap harus kontrol juga. Kerap kali anak-anak punya waktu gitu ya yang lebih, sehingga mereka ya iseng aja sama temen yang ngirim pesan yang akhirnya menyakiti justru ke orang lain. Dan mungkin berpikir bahwa dari mana sih anak-anak belajar kata-kata negatif. Saya yakin para orang tua mengajarkan hal yang baik, tidak pernah mengatakan ngajarinnya hal buruk gitu ya, tapi kerap kali orang tua membentuk konsep diri yang agaknya kurang menghargai anak. Maksudnya apa? Ya menghargainya kalau dapat nilai tertentu aja, tapi tidak menerima anaknya ketika membuat kesalahan. Gimana sih kamu gitu aja nggak bisa? Nah, berharap bahwa para orang tua pun juga menerima gitu ya, mau gitu ya mendengarkan juga apa sih yang dirasakan, apa sih yang dipikirkan dari si anak. Seharusnya ini yang menjadi concern para orang tua, bagaimana menghargai anak tanpa melihat, mungkin pernah bikin salah sih, anak nggak pernah selalu benar juga, kita pun juga nggak pernah selalu benar juga. Dan kerap kali apa yang terlontar dari ucapan orang tua itu mempengaruhi konsep diri anak. Saya cantik, pintar atau tidak, kerap kali itu karena dari orang tua juga. Jadi berharap para orang tua bisa mengasihi, punya simpati, punya respect juga terhadap anak-anak, bahkan ketika mereka melakukan kesalahan ataupun kegagalan. Dan yang terpenting tentunya para orang tua perlu untuk menjadi role model yang baik buat anak-anaknya. Kalau misalnya orang tuanya sudah menjaga sopan santun, kata-katanya juga cukup baik di sosial media, saya pikir anak-anak juga melihat itu. Ya. Jadi kadang-kadang kata-kata itu kan ya ngomongnya cuma 1% ya, tapi perilaku, tindakan itu diobservasi sama anak-anak. Ya, jadi ada keterlibatan orang tua di dalamnya ketika anak menjadi korban ataupun menjadi pelaku, sangat erat kaitannya. Oke. Nah, mungkin ini karena waktunya terbatas juga dan sudah lebih 5 menit gitu ya, terakhir gitu ya, saya boleh mengakhiri gitu ya dengan tips singkat, bukan masalah berdebat gitu ya. Habis ini nanti pertanyaannya penggunaan gadget, karena memang di kondisi saat ini penggunaan gadget cukup meningkat. Yang diperlukan adalah 3B gitu ya, B3. Batas waktu dan tempat yang cukup jelas sehingga bisa mencegah juga terjadinya cyberbullying yang terus-menerus. Para orang tua juga perlu kasih zona bebas dari gadget. Perlu juga punya waktu berinteraksi yang face to face. Kerap kali sudah lelah kan gitu ya ngelihat layar monitor, komputer maupun HP, sampai tidur pun juga tetap di samping gitu ya. Jadi perlu untuk berinteraksi, kasih kebebasan juga mereka untuk mungkin bermain face to face, artinya ya kalau kondisinya saat ini ya yang terdekat, misalnya saudara yang bisa terkontrol, atau memang yang sudah tahu hanya tetangga satu kompleks yang tahu sama-sama sehat gitu ya, ataupun ketika bermain ya bermain beraktivitas di luar ya, sekarang main goes gitu ya, naik sepeda, ataupun juga kasih aktivitas juga sesekali untuk menghirup udara segar, sehingga ada aktivitas selain gawe. Itu akan membantu sekali waktunya sehingga anak-anak terhindar dari cyberbullying. Oke, dari saya itu saja. Mungkin ada pertanyaan ataupun
bisa juga Bapak Ibu juga sharing juga boleh. Silahkan